Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan insya Allah semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan episode kita sebelumnya tentang pentingnya menata niat ketika melaksanakan aktivitas agar segala apa yang kita lakukan terkhusus di bulan Ramadan ini bisa bernilai ibadah. Jadi mungkin ini adalah suatu kenyataan bahwasanya saya contohkan ketika ada seseorang pelajar, ketika dia sekolah, pastilah yang dia inginkan adalah mendapat ijazah. Sebab apa? Ketika nanti saya mendapatkan ijazah, nanti saya akan mendapatkan pekerjaan. Ketika saya nanti mendapatkan pekerjaan, maka saya akan mendapatkan gaji yang tetap tiap bulan. Maka nanti ketika saya sudah mempunyai gaji tiap bulan, maka hidup saya akan enak. Ketika hidup saya enak, maka saya akan mencari keluarga dan mempunyai anak-anak yang lucu, yang membanggakan. Mungkin sebagian besar dari kita ada yang mempunyai terbesit niat seperti itu. Jadi kita mencari ilmu dari awal sekolah tidak murni benar-benar untuk mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, tapi supaya kita mempunyai ijazah, kemudian mempunyai pekerjaan, kemudian mempunyai gaji yang tetap. Perlu kita ketahui, niat adalah aktivitas ibadah yang paling utama. Namun ketika niat itu tidak lurus, ketika niat itu salah, maka Allah akan sangat mudah untuk membelokkan keinginan-keinginan kita. Sebagai contoh, banyak di antara kita, orang di sekitar kita, apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan apa yang ia usahakan. Dia niat menyekolahkan anaknya, dia niat ketika anaknya kelak sudah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusannya, tapi nyatanya lulusan ekonomi pun bisa menjadi seorang tukang becak. Nah, ini bukti bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai itu semua. Ketika kita menggantungkan niat dengan usaha kita, apa yang kita usahakan, apa yang kita niatkan benar-benar kuat, tapi kita lupa ada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mentakdirkan sesuatu. Sebagaimana ana urid wa anta turid, Allah yaf'alu ma yurid. Saya mempunyai keinginan, Anda pun juga mempunyai keinginan, tapi Allah yaf'alu ma yurid. Allah yang berkehendak menentukan sesuatu apa yang pantas untuk kita. Jadi ketika kita mengusahakan sesuatu dengan begitu lama, keluar biaya banyak, menghabiskan waktu yang lama, namun apa yang kita usahakan ternyata meleset dari apa yang kita inginkan, sudah pasti hati kita akan merasakan kecewa, gelisah, sedih, dan perasaan bercampur aduk lainnya. Namun ketika dari awal kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah, apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, maka ketika kita memperoleh hasil, maka kita akan bersyukur, sebab dari awal ridho Allah lah yang kita harapkan. Maka dari itu jangan sampai di hati kita ada niat kerja supaya kaya,
ataupun kita niat belajar supaya pandai, ataupun kita niat yang lain yang sekiranya itu adalah niat-niat yang malah bisa merusak amal kita. Niatkanlah semua aktivitas semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ridho, mudah sekali Allah menjadikan hambanya kaya. Ketika Allah ridho, mudah sekali menjadikan seorang pelajar menjadi cerdas dan pandai. Ketika Allah sudah ridho, bagaimanapun keadaan kita, kekurangan, pas-pasan, atau bahkan mempunyai sesuatu yang lebih, maka dalam keadaan apapun kita akan dirindung rasa yang begitu nyaman, rasa yang begitu aman, rasa yang sangat tenang. Sebab apa? Sebab niat kita adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah memaknai ridho dari Allah. Terkadang kita sedih tapi Allah ridho, terkadang kita sakit malah membuat Allah ridho, terkadang kita mengalami rizki yang sangat sulit, ketika itulah Allah ridho. Jadi sekali lagi kita tidak tahu. Maka dari itu, usahakan niat kita dari awal adalah semuanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadikan pelajaran bagi kami dan Anda semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.